Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu rasionalisme. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Putri Amelia, yang kedua Nurul Aziza, yang ketiga Nur Amalia, yang keempat Muhammad Ilham Al-Gusyairi, dan yang terakhir saya sendiri, Adinda Selvina Aziz. Baiklah, pada pembahasan pertama akan diambil alih oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan apa itu rasionalisme. Seperti yang kita lihat pada PowerPoint, rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah melalui pembuktian. Dan juga menurut kebanyakan orang, rasionalisme itu adalah sesuatu yang masuk akal. Jadi, hal tersebut bersangkutan dengan pengertian dari rasionalisme. Karena berpikir rasional juga menggunakan logika atau akal. Dan adanya pembuktian tersebut yaitu untuk mendapatkan kebenaran dan agar manusia mampu untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar dengan menggunakan akal pikiran. Sedangkan secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalism. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme adalah paham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran hakiki. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegangan pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan dan mendahului dan bebas dari pengamatan indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi semua syarat pengetahuan ilmiah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Artinya, rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Selanjutnya, perkembangan paham rasionalisme ada dua. Yang pertama, dalam bidang agama, yang kedua, dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas. Rasionalisme dalam bidang agama biasa digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Dan rasionalisme dalam bidang filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Sebagai lawan empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contohnya ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Mengenai metode rasionalisme, filsafat ini dikenal dengan filsafat materialisme. Artinya, segala sesuatu yang ada bersifat bendawi. Maksudnya bendawi adalah segala sesuatu tidak bergantung kepada gagasan. Segala kejadian adalah gerak yang berlangsung karena keharusan. Dari uraian inilah kemudian faham ini menyatakan bahwa substansi adalah realita yang kemudian disebut dengan teori aktualitas. Dalam karya Descartes, ia menjelaskan pencarian kebenaran melalui metode keraguan-raguan. Karyanya berjudul A Discourse on Method, mengemukakan perlunya memperhatikan 4 hal berikut. Hal yang pertama yakni kebenaran baru dinyatakan sahih jika telah benar-benar indrawi
dan realitasnya telah jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Hal yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga, bimbinglah pikiran dengan teratur, dengan memulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Hal yang terakhir atau keempat adalah dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal yang sulit, selamanya harus dibuat perhitungan sempurna serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga diperoleh keyakinan bahwa tidak ada satupun yang mengabaikan dan ketinggalan dalam perjalanan itu. Dalam metode rasionalisme terdapat 3 metode, yakni yang pertama, menalarkan dan menjalankan pemahaman-pemahaman yang rumit. Yang kedua, memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Dan yang terakhir atau ketiga, mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal atau bersumber dari manusia. Kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Adapun kelebihan rasionalisme adalah mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia, umpamanya logika, yang sejak zaman Aristoteles, kemudian matematika dan kebenaran rasio diuji dengan verifikasi konsistensi logis. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Rasionalisme berpikir, menjelaskan, dan menekankan kala budi sebagai karunia lebih yang dimiliki oleh semua manusia. Sedangkan kekurangan rasionalisme ialah doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka, memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengandung kritikan tajam sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Mengenai rasionalisme secara klasik, sebenarnya terdapat beberapa pendapat mengenai rasionalisme klasik ini, namun saya mengambil contoh gagasan dari Plato yang mengatakan bahwa realitas yang senantiasa berubah adalah dunia fasis atau fenomena alam. Sedangkan realitas yang sempurna yang tidak berubah terdapat dalam dunia idea. Bagi Plato, Meyer 1950, ada pengetahuan yang sempurna, ada kebaikan sejati, ada kebenaran abadi yang tidak dapat dijangkau oleh setiap orang. Pengetahuan yang benar atau biasa disebut dengan empirisme haruslah memenuhi 2 kriteria, yaitu yang pertama, pengetahuan itu harus pasti. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu harus tentang realitas yang sempurna dan abadi. Terdapat juga dalam buku Republik, Plato mengungkapkan adanya pengetahuan sejati dan tingkatan pengetahuan. Perkembangan pemikiran dari tidak tahu menjadi tahu dapat ditempuh melalui doksa atau pendapat maupun opini yang memiliki objek, yakni objek nyata yang dapat dipersepsi yang disebut sebagai doksata, dan episteme atau pengetahuan sejati yang memiliki objek ataupun noeta, yaitu objek yang berhubungan dengan yang asli atau arkai. Dalam buku yang sama pula seperti di atas, yaitu buku Republik, terungkap juga bahwa alegori gua
Plato membawa mistisme pada orang-orang tahanan yang terbelenggu dan melihat serta menganggap sebuah realita dari cahaya yang masuk sebagai bayangan benda atau makhluk yang lewat di sekitar pintu gua, yang terpantul di tembok maupun di dinding. Hal ini relevan dengan situasi kehidupan yang sekarang, yang digunakan sebagai satu, kritik tajam atas adanya kehidupan maupun pemahaman yang dangkal. Kedua, adanya kiasan kehidupan politis di mana mereka berbicara seenaknya dan mengurung diri di dalam gua atau bayangan ideologi dan teori-teorinya. Ketiga, kritik terhadap pandangan realisme yang naif yang menganggap pernyataan kita sebagai sesuatu penjelasan tentang realitas yang sesungguhnya. Keempat, perlunya ada seorang ilmuwan yang merdeka dari bayangan dan ilusi-ilusi lalu memberikan pencerahan dan membantu masyarakat keluar dari berbagai dogmatisme, ketertutupan dan ketidakbenaran. Dogmatisme itu sendiri didefinisikan sebagai istilah yang mengandung arti bahwa orang berpegang kepada kepercayaan mereka masing-masing tanpa berpikir dan hanya ikutan-ikutan saja. Dogmata ini pun dianggap sebagai anatema bagi ilmu pengetahuan dan analisis ilmiah, meskipun orang bisa berdebat bahwa metode ilmiah itu sendiri pun merupakan dogma bagi banyak ilmuwan. Selanjutnya, rasionalisme modern. Yang pertama, René Descartes. Ia mempelopori tentang aliran rasionalisme, dan ia pun selalu mengedepankan potensi akal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebenaran. René Descartes yang merupakan bapa dari filsafat rasionalisme, beliau adalah seorang pelopor bapak filsafat abad modern. Menurutnya, rasionalisme merupakan salah satu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah yang penting dalam memperoleh pengetahuan dan menguji kevalidatan pengetahuan. Aliran rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau logika. Secara etimologis, rasionalisme adalah pandangan bahwa pengetahuan diperoleh tidak lewat pengalaman, melainkan diturunkan lewat asas-asas a priori. Rasionalisme sebagai pengetahuan deduktif. Descartes berusaha menemukan sesuatu kebenaran yang tidak dapat diragukan yang darinya dengan memakai metode deduktif. Dapat disimpulkan bahwa semua pengetahuan kita, ia yakin bahwa kebenaran-kebenaran seperti ini adalah kebenaran-kebenaran yang dikenal dengan cahaya yang terang dari akal budi. Sebagai hal-hal yang tidak dapat diragukan, akal budi dapat dipahamkan sebagai sejenis perantara khusus yang dengan perantara tersebut dapat dikenal kebenaran dan sebagai suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik tersebut dapat ditemukan kebenaran-kebenaran, yaitu dengan melakukan penalaran. Dapatlah dikatakan bahwa bagi seorang penganut rasionalisme, pengetahuan diperoleh melalui kegiatan akal pikiran atau akal budi. Ketika akal menangkap berbagai hal yang dihadapinya, pada masa hidup seseorang mengenai kedudukan ontologis dari suatu yang diketahui. Seperti halnya pengalaman, orang mengatakan bahwa apa yang dialami tentu mempunyai hakikat yang sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang alat indrawi. Begitu pula akal, terdapat ketentuan bahwa apa yang diketahui pasti dalam hal tertentu, mempunyai hakikat yang sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh akal. Pengalaman-pengalaman merupakan pelengkap bagi akal. Seorang penganut rasionalisme tidaklah memandang pengalaman sebagai hal yang tidak mengandung nilai. Bahkan sebaliknya, ia mungkin mencari pengalaman-pengalaman selanjutnya sebagai bahan pembantu atau sebagai pendorong dalam penyelidikannya untuk memperoleh kebenaran, dan mungkin akan mengadakan perbedaan antara pengetahuan dan pendapat.
Pengetahuan merupakan hasil kegiatan akal yang mengolah hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera, ingatan atau angan-angan kita. Sebagai seorang rasionalis, Descartes mengutamakan rasio sebagai sumber pengetahuan, putus empiri atau tubuh yang teramati dan terukur itu. Pengalaman bagi Descartes hanya menghadapkan atau menghantarkan kita pada penampakan dan bukan pada pengetahuan sebenarnya. Yang kedua, Baruch Spinoza. Ia mengatakan jika kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keluasan untuk berpikir. Baruch Spinoza merupakan filsuf keturunan Yahudi Portugis berbahasa Spanyol yang lahir dan besar di Belanda. Pikiran Spinoza berakar dalam tradisi Yudaisme. Pemikiran Spinoza yang terkenal adalah ajaran mengenai substansi tunggal alam. Sebagai seorang rasionalis, Spinoza tidak menempatkan hasil pengamatan indrawi sebagai pengetahuan yang sempurna. Ia membedakan 3 taraf pengetahuan, yaitu 1. Taraf pengetahuan indrawi atau mempercepat. Yang kedua, taraf refleksi yang terkait dengan prinsip-prinsip. Yang ketiga, taraf intuisi. Pengetahuan sejati hanya terkait dengan intuisi dan refleksi. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia mengatakan yang terkenal adalah sesuatu harus mempunyai alasan. Bahkan Tuhan pun harus mempunyai alasan menciptakan alam semesta ini. Leibniz merupakan tokoh filsafat. Beberapa pemikirannya tentang filsafat agama sangat dipengaruhi oleh Anselmus, yaitu mereka menerima dunia konsep sebagai dunia yang sungguh-sungguh ada selain orang filsuf yang pernah menjadi penasihat raja. Leibniz merupakan seorang rasionalis Jerman yang mencoba mendamaikan antara teologi dan mekanisme yang memiliki dasar memadai. Secara epistemologi, Leibniz mengambil posisi tengah antara rasionalisme dan empirisme. 1. Ia membedakan 2 jenis kebenaran, kebenaran yang hanya dapat ditemukan melalui pikiran dan yang hanya diketahui melalui pengalaman. Sikap rasionalistik Leibniz juga menentukan etikanya, kemauan menjadi ditentukan oleh ide-ide. Itulah 3 pandangan dari tokoh tentang rasionalisme modern. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika kami memiliki kekurangan pada presentasi ini. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.